mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi.
Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya Bapak Ibu Saudara, Shalom. Boleh lambaikan tanganmu sambil tengok kanan kiri, katakan Shalom. Haleluya. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau satukan hati. Terlebih dahulu kita membuka ibadah kita, bersyukur di hadapan Tuhan, bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tiada nama lain yang ingin dan rindu untuk kami tinggikan selain daripada namamu Yesus. Biarlah kiranya Engkau hadir, Engkau penuhi setiap kami, Engkau urapi setiap masing-masing pribadi tempat ini. Hadirat-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Engkau yang kuatkan kami, Engkau yang damaikan hati kami. Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru Tuhan. Sepanjang ibadah kami sungguh Tuhan, berdaulatlah Engkau di tempat ini, berkaryalah Engkau di tempat ini. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama sepakat kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel, 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 Engkau beserta kami Tuhan. Tiada pernah Kau tinggalkan. Mari yang percaya angkat tanganmu tinggi, katakan Immanuel. Sama sembah Dia. I worship you Lord. Kami mengangkat tangan kami tinggi ke hadapan-Mu dan kami berserah, karena kami tahu tempat kami berlindung, tempat kami berharap hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami mau percaya, kami mau berharap hanya di dalam-Mu Tuhan. Oh, worship you Jesus. I worship you Lord. Biar malam ini menjadi malam-Mu Tuhan. Masing-masing pribadi terkoneksi dengan Engkau, terhubung dengan Engkau Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam
Dengan segenap hati katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkaulah tempat kami berlindung hanya di dalam Engkau Tuhan, selama-lamanya hanya Yes, I worship You. Terima kasih Tuhan, karya-Mu, kasih-Mu tercurah dalam kami. Karya-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kami Tuhan. Kau berikan damai sejahtera, sukacita, pengharapan hanya di dalam-Mu, ya hanya di dalam Engkau Yesus. Mari sembah Dia, nikmati hadiratnya malam hari ini. Dia ada di sini, yang menjamah setiap hati yang rindu. Sembah Dia, haleluya. Apapun yang terjadi, Engkau baik Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Katakan Yesus sukacitaku, Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan
memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Katakan, Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Kau kekuatan kami Tuhan, Yesus kekuatanku, penolong, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti, Yesus sukacitaku, Kau kekuatanku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari bersama bertepuk tangan buat Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Oh, apapun yang terjadi di dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi, sukacitaku penuh di dalam-Mu Tuhan. Yang percaya menerima sukacita yang baru, sama-sama kita mau katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Come on. Hey, mari bertepuk tanganlah buat Tuhan. Come on. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Say, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji
Haleluya. Baru siap pagi. Everybody say, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari semua katakan, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara boleh cari kanan kirimu 5 orang minimal, bilang sama mereka, Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat, Dia layak ditinggikan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari menari buat Tuhan kita. Tinggikan namanya di atas segala yang bernafas. Hey. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman, aman berlindung dalam naungannya. Dia dalam bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya.
duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kami mau mencari Engkau Tuhan. Biarlah kiranya kebenaran firman-Mu menuntun setiap kami. Mendekatkan setiap kami. Thank you Lord. Thank you Jesus. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku Engkau sandaran hidup kami Tuhan, di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Amin. Tak lagi berharap pada kekuatanku, bersujud menyembah-Mu. Amin. Tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari bersama-sama sekali lagi kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kaulah sandaran hidupku, Kau gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari setiap kita yang percaya dengan segenap hati katakan, Kaulah sandaran
Kau gunung batu kami Tuhan. Gunung batu dan perlindunganku sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Yesus, Kaulah sandaran hidupku. Gunung batu dan perlindungan, katakan sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Syukur Tuhan, Hanya Kau yang ku andalkan. syukur Tuhan, Syukur Tuhan terima atas kasih. segalanya. Kami bersyukur karena kami memenuhi panggilan anugerah-Mu untuk beribadah kepada Engkau. Kalau malam ini kami terkumpul di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Kami sudah memuliakan Engkau, menyembah Engkau, biarlah pujian dan penyembahan kami naik menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami membuka hati kami untuk Engkau isi oleh firman Tuhan. Engkau taburi dengan kebenaran-Mu. Tuhan, Engkau berbicara bagi kami malam hari ini. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk bisa menyampaikan maksud-Mu dengan cara yang baik. Sehingga semua jemaat-Mu bisa menangkap firman-Mu malam ini. Diberkati oleh firman-Mu, diubahkan oleh firman-Mu. Dan Roh Kudus tolong kami, bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami belajar melakukan firman Tuhan dalam setiap hidup kami. Sehingga hidup ini semakin serupa Engkau dan semakin memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Markus pasal yang kelima. Kita akan baca beberapa ayat dan saya merasa firman Tuhan ini atau ayat-ayat firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-25, saudara sekalian. Ayat 25. Atau kita baca secara bergantian saudara sekalian sampai ayat yang ke-29. Saya akan baca ayat yang ganjil dan saudara sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian akan membaca ayat yang genap. Oke. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan 3-4. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedah. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sama-sama katakan dengan iman, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Yang percaya sama-sama katakan, mari salam kiri kanan dan ngomong, Yesus kita adalah Yesus yang berkuasa gitu ya. Amin saudara sekalian. Kalau gitu gak usah perlu khotbah ya, udah tahu semua ya Yesus kita Yesus berkuasa. Oke saudara sekalian, cerita tentang sentuhan iman wanita yang pendarahan 12 tahun ini saudara sekalian. Jadi cerita tentang sentuhan iman wanita yang pendarahan 12 tahun pada jubah Yesus itu sangat terkenal. Bahkan sampai hari ini semua kita pernah mendengar apa cerita tentang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan dan kemudian menjamah jubah Yesus. Jubah Yesus berarti ada di bagian bawah jubah Yesus ya saudara sekalian. Sangat terkenal, sangat tertanam dalam hati dan bayangan gereja mula-mula gitu ya.
Begitu luar biasanya sehingga saudara sekalian, kalau saudara baca beberapa penulis akan mengatakan bahwa cerita tentang 12 tahun pendarahan yang disembuhkan oleh Yesus itu saudara sekalian menguatkan jemaat mula-mula yang ada dalam penderitaan, yang ada dalam tantangan. Jadi kalau saudara baca kisah para rasul, saudara akan dapati di sana bagaimana jemaat mula-mula itu menghadapi tantangan dan penderitaan, dan cerita tentang wanita ini saudara sekalian itu sangat menguatkan mereka. Dan saya percaya saudara yang sudah pernah baca, yang sudah pernah mendengar khotbah tentang wanita yang pendarahan 12 tahun, saudara juga sudah pernah dikuatkan oleh cerita yang sama. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, siapa wanita ini? Alkitab tidak menyebutkan namanya, saudara sekalian. Tetapi saudara, wanita ini saudara dipercaya sebagai seorang kafir. Ngomong kafir itu kayak gak enak ya, tetapi memang seperti itu kenyataannya. Dari Kaisarea Filipi, saudara sekalian. Karena menurut cerita salah seorang bapak gereja yang namanya Eusebius, saudara sekalian, ahli sejarah gereja, di Kaisarea itu berdiri sebuah patung yang didirikan oleh seorang wanita dengan uangnya sendiri. Jadi saudara sekalian, di Kaisarea itu berdiri sebuah patung yang didirikan oleh seorang perempuan dengan uangnya sendiri sebagai ungkapan rasa syukurnya atas kesembuhannya. Sehingga saudara sekalian, mereka semua menafsirkan bahwa yang mendirikan patung ini adalah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Lepas dari cerita tentang patung ini saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa ada seorang wanita kafir. Kalau kita ngomong kafir berarti wanita yang tidak percaya Kristus, tidak percaya Tuhan Yesus. Yang tidak tahu namanya. Yang sakit pendarahan 12 tahun, mendengar kabar tentang Yesus dan kemudian datang kepada Yesus dan menerima mujizat dari Yesus. Yang setuju katakan amin. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita lewat cerita ini? Ada dua saudara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pertama saudara sekalian, jangan datang ke tempat yang salah. Atau jangan datang ke tempat yang keliru. Sama-sama katakan, jangan datang ke tempat yang keliru. Tepuk kiri kanannya, jangan datang ke tempat yang keliru. Saudara-saudara kalian, paling tidak kisah wanita ini mengajarkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat yang tidak tepat, yang tidak benar, tidak tepat. Kalau saudara pergi ke padang gurun gitu ya saudara sekalian, itu tampak seperti oase saudara sekalian. Jadi kalau saudara ke padang gurun, saudara akan lihat ada yang seperti oase. Oase itu apa? Tampak seperti oase itu seperti air gitu kan. Ada seperti danau gitu saudara sekalian. Waduh, ternyata itu fata morgana. Yang tampak seperti tujuan yang tepat, yang kita bisa datangi dalam penderitaan, dalam kesakitan kita, tetapi semua cuma fata morgana. Karena tidak bisa menolong kita, saudara sekalian. Tempat-tempat seperti apa, saudara sekalian? Cerita itu mengajarkan, saudara, ada dua tempat yang seringkali menjadi, saudara, tempat untuk kita datangi dan kita memohon pertolongan daripada tempat-tempat tersebut. Yang pertama adalah manusia. Manusia. Mari kita baca, saudara sekalian, ayat yang tadi kita sudah baca, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah menghabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara sekalian, yang pertama adalah manusia. Alkitab menjelaskan kepada kita, ayat yang kita sudah baca menuliskan kepada kita bahwa wanita itu sudah datang pada banyak tabib, tetapi penyakitnya semakin parah dan tidak semakin membaik, saudara sekalian. Manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas, dokter juga manusia gitu saudara sekalian. Bahkan saudara, pendeta juga manusia. Bukan cuma rocker yang manusia, tetapi pendeta juga manusia. Dokter juga manusia saudara sekalian. Menaruh pengharapan kepada manusia pasti mengecewakan. Yang setuju katakan, jangan amin, jangan amin. Yang setuju katakan begini, Yang menaruh pengharapan kepada manusia pasti dikecewakan saudara sekalian. Kelihatan yang pernah dikecewakan gitu langsung bisik.
Saya itu dikecewakan oleh orang terdekat saya, Bu Meta. Suami saya sendiri yang mengecewakan gitu saudara sekalian. Menaruh pengharapan kepada manusia hanya akan mendatangkan kekecewaan kepada kita. Lagi gitu kan saudara sekalian. Saya itu dibesarkan saudara sekalian dari keluarga hamba Tuhan dan kemudian saya punya adik, jadi dua bersaudara saudara sekalian. Dua bersaudara, saudara sebelum papa saya jadi hamba Tuhan, papa saya itu pekerja. Jadi papa saya adalah kepala bagian di Pertamina saudara sekalian. Lumayan kalau dengar Pertamina itu kan lumayan. Tetapi kemudian mama saya dipanggil Tuhan lewat penyakitnya. Papa saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Jadi gitu. Jadi kesaksiannya panjang saudara sekalian. Tapi kami dua bersaudara cewek. Adik saya jadi gembala sidang di salah satu gereja di Malang saudara sekalian. Nah saudara kemudian karena anaknya cuma dua perempuan. Papa saya kemudian mengambil anak dari SD. Ponaannya untuk tinggal bersama kami. Saudara sekalian disekolahkan sampai dikuliahkan. Sudah kami anggap seperti kakak kami sendiri. Jadi usianya itu di atas kami saudara sekalian. Dan dia kemudian singkat cerita dia menjadi orang ternama di Sulawesi Utara. Karena dia menjadi bankir saudara sekalian termuda waktu itu saudara sekalian. Dan kemudian dia keluar di majalah Tempo. Saudara yang tahu majalah Tempo ngomong lagi. Majalah Tempo berarti usianya udah tua saudara sekalian ya. Yang muda-muda gak tahu majalah Tempo. Jadi kakak saya itu sempat jadi orang penting saudara sekalian di perbankan Indonesia. Dan kemudian dia diwawancarai di televisi, di Metro dan sebagainya. Berarti banyak duit. Waktu saya menikah saudara sekalian, saya berharap orang yang pernah dibesarkan oleh papa saya dari SD sampai kuliah, saudara itu bisa bantu saya. Sekali lagi menaruh pengharapan kepada, tapi nol putul saudara sekalian. Karena menaruh pengharapan kepada manusia, pasti dikecewakan. Bukan tidak boleh ke dokter saudara sekalian atau ke tempat pertolongan yang lain. Tapi harus dengan kesadaran penuh bahwa bukan manusia sumber pertolongan kita. Tapi Tuhan satu-satunya sumber pertolongan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Dokter cuma alat. Amin. Pendeta cuma alatnya Allah untuk mendoakan saya dan saudara. Saudara kita yang kaya yang pernah bantu kita cuma alatnya Allah untuk menolong kita. Tetapi sumber pertolongan yang sesungguhnya dalam hidup kita hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua saudara sekalian, harta. Mari gini semua, harta. Kalau gini tuh enggak apa-apa gitu kan. Ini kan sarangeo, tapi jangan digerakkan saudara sekalian, ini bahaya gitu kan. Apa yang seringkali menjadi tempat yang kita datangi untuk menjadi sumber pertolongan kita, harta. Perempuan ini tadi ayat kita sudah baca ayat 26 dikatakan perempuan ini menghabiskan semua hartanya tetapi penyakitnya tidak disembuhkan. Perempuan ini menghabiskan semua yang dia miliki. Harta yang banyak juga tidak bisa menolong perempuan ini. Harta yang banyak juga tidak bisa menolong saya dan saudara. Langsung betul gitu ya. Saya juga betul karena saya tidak punya harta gitu saudara sekalian ya. Saudara. Tapi harta tidak bisa menolong kita. Ada banyak kesaksian, ada banyak fakta di hidup kita. Pandemi memberikan fakta dalam hidup kita bahwa saudara memiliki harta yang banyak juga tidak bisa menolong kita. Saudara sekalian jangan menjadikan harta sebagai sumber pertolongan. Kadang ironis kondisi kita karena saudara sekalian kita baru sadar bahwa kita datang ke tempat yang salah ketika harta kita sudah habis gitu. Kalau saudara sekalian, kalau kadang-kadang gini, kalau tahu Tuhan bisa tolong saya, Tuhan bisa sembuhkan saya, lapo aku berharap kepada hartaku gitu kan saudara sekalian. Ironis karena kita sadar bahwa kita datang ke tempat yang salah setelah kita kecewa karena ternyata manusia dan harta tidak bisa menolong kita. Kadang kita terlalu sibuk untuk menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita. Kita terlalu sibuk menyelesaikan masalah untuk kita datang ke tempat-tempat yang kita pikirkan bahwa tempat-tempat itu bisa menjadi penolong bagi kita. Kita lupa ada tempat yang saudara sekalian begitu luar biasa yang mampu menolong kita. Dan kita hanya perlu datang dan bersandar kepada Dia. Yang setuju katakan amin. Datanglah kepada Yesus. Bagian yang pertama tadi datang ke tempat yang tidak tepat. Bagian yang kedua adalah datanglah pada Yesus.
Mari sama-sama katakan, datanglah pada Yesus. Wanita itu datang pada Yesus. Wanita itu berkata, asalku jamah jubah Yesus. Saudara, kalau saudara lihat dalam bahasa asli, ngapain, percaya aja ya saudara sekalian ya. Nanti mak pulang, nak tolong nak buka dalam bahasa asli, katanya bahasa Yunaninya itu. Dalam bentuknya, bahasa asli dan bentuk aslinya saudara, itu sebenarnya terjemahannya gini. Perempuan itu terus berkata pada dirinya. Dia terus menguatkan dirinya. Dia terus ngomong sama dirinya. Aku akan temui Yesus asalku jamah jubah Yesus. Asalku jamah jubah Yesus. Aku pasti sembuh. Iman yang sederhana loh saudara sekalian. Mengapa harus datang pada Yesus? Yang pertama, kuasanya luar biasa. Sama-sama katakan dengan percaya malam hari ini, saudara yang datang dengan masalah, dengan sakit penyakit, yang sudah senior, yang datang dengan sakit penyakit, dengan banyak beban, mari sama-sama katakan, kuasanya luar biasa. 1, 2, 3, kuasanya. Mengapa kita tidak boleh, tidak saudara sekalian, jangan datang kepada tempat yang tidak tepat, tapi datang ke tempat yang tepat, yaitu kepada Yesus. Yang pertama karena kuasanya luar biasa. Saudara sekalian, perempuan itu hanya menjamah jubah Yesus. Jadi saudara, perempuan itu hanya datang ke tempat Yesus di tengah-tengah orang yang berdesak-desakan. Kemudian dia pegang jubah Yesus, ujung jubah Yesus saudara sekalian. Dan saudara, ada tenaga yang keluar dan perempuan itu disembuhkan sakitnya oleh Yesus. Alkitab memberikan saudara sekalian fakta tentang sakitnya. Dia 12 tahun sakit pendarahan. Menurut saudara tuh kira-kira dia itu kena apa? Banyak ahli menafsirkan perempuan ini kena kanker serviks saudara sekalian. Saudara, kita tidak perlu memikirkan yang tepat sakitnya apa. Tapi 12 tahun sakit pendarahan dan kuasa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh besarnya masalah dan beratnya penyakit kita. Tidak peduli saudara sakit apa saudara sekalian. Tidak peduli beratnya penyakit saudara, seperti apa, kuasa Tuhan adalah kuasa yang sanggup untuk menyembuhkan saya, memberikan jalan keluar bagi saya dan saudara. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu dan mungkin beberapa di sini saya sudah beberapa kali ketemu dengan beberapa orang dan mungkin sudah mendengar kesaksian saya. Saya ngambil satu bagian dari kesaksian saya, karena di tubuh saya itu diizinkan Tuhan itu bertumbuh berbagai macam benjolan, mulai di dada kiri kanan ada 17 benjolan dan sampai malam ini masih ada saudara sekalian, tapi ceritanya berbeda. Jadi Tuhan itu memberikan pelajaran kepada saya tentang kuasanya itu dengan cara yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang lewat 1 tahun pengobatan yang ada di rahang kiri kanan saya saudara sekalian, di rahang kiri sampai di belakang leher saya itu ada 20 lebih benjolan saudara, dan itu melewati pengobatan yang itu paling parah menurut saya, karena saya melewati pengobatan 1 tahun, yang di dada masih ada saudara sekalian, tapi saya mau saksikan yang di kandungan saudara. Jadi satu waktu suami saya ngajar dan saya bilang, sudah lama loh kita tidak keluar gitu kan, ayo kita keluar berdua saudara sekalian, karena kalau kita keluar sama tetangga-tetangga kita nggak kuat bayar tetangga-tetangga ya, jadi keluar berdua aja lebih murah meriah gitu saudara sekalian. Kemudian saya masih nyetir mobil dan pagi itu maaf saya ada pendarahan sedikit. Saya ini orangnya yang rasional saudara sekalian, saya berpikir perempuan itu biasa walaupun sudah selesai periodnya 1 minggu yang lalu, tapi kalau kita kecapean banyak pikiran kemungkinan itu masih ada. Gitu saudara sekalian, tapi saudara sekalian pagi itu saya pakai pembalut dan sebagainya, saudara sekalian seperti biasa, pakai saudara sekalian untuk persiapan kalau lagi ada bercak darah yang keluar saudara sekalian. Kemudian saya jemput suami saya, di dekatnya kampus suami saya ngajar itu ada resto saudara sekalian. Kemudian saya bilang, aku kok lapar ya, aku tunggu kamu di resto. Saya pesan yang ringan-ringan aja untuk nunggu kamu ya saudara sekalian. Jadi waktu itu kemudian suami saya datang, saya bilang kita nggak usah jalan. Saya sudah tidak bisa berdiri saudara. Karena saya kaget tempat duduk di mana saya duduk itu sudah penuh dengan darah saudara sekalian. Jadi saya pakai pembalut yang baik seperti biasa, bukan yang tipis, yang baik seperti biasa. Dan itu sudah berlebihan saudara sekalian. Jadi saya bilang gimana? Terus di tempat yang sama kami masih tenang dan kemudian saya bilang oke, saya telepon beberapa dokter, mereka bilang Meta kamu pulang dulu ganti baju dan langsung ke
dokter gitu saudara sekalian. Singkat cerita saudara sekalian, saya pulang, ketika sampai di rumah saya ingat betul-betul saudara sekalian, itu ada staf gereja yang di rumah, "Bu, kenapa ibu sudah penuh darah semua?" Kemudian saudara sekalian ya, saking dia tuh sayang sama saya, dia itu ngambil susu Indomilk saudara, susu Indomilk. Saudara, kemudian dia bikin minuman, itu susunya setengah gelas, dia kasih tambah air, "Ibu, supaya ibu gak lemes." Dan saya tuh gini, itu kan susu Indomilk buat saya bikin kue, bukan buat saya minum gitu kan. Digorojoki saudara, supaya ibu gak lemas, ibu gak semaput gitu kan saudara sekalian. Singkat cerita saya periksa ke dokter, dan hari itu saudara sekalian dokter mengatakan bahwa ada benjolan di kandungan saya. Dan itu syok juga karena sudah berderet-deret beberapa tahun dengan vonis-vonis seperti itu saudara. Sehingga kalau saudara pernah pemeriksaan di dokter onkologi di Esparman, dokter Aryo ngomong gini, "Meta, kamu itu adalah wanita yang sangat dianugerahi Tuhan." "Anugerahi apa dokter?" Dokter Aryo ngomong gini, "Kamu dianugerahi banyak benjolan." Saya bilang, "Dokter, seandainya saya bisa membagi anugerah ini, saya bagi sama banyak orang. Ini anugerah." Saudara sekalian ya, dia ketawa, dia bercanda sama saya. Tapi menurut saya itu anugerah, karena saya bisa dibawa Tuhan, lebih dekat Tuhan dengan semua yang saya alami. Oke saudara sekalian. Kemudian saudara sekalian, hari saya ingat hari Sabtu saudara sekalian, hari Kamis. Kemudian dokter bilang selambat-lambatnya harus masuk dan kemudian operasi dan sebagainya. Pemeriksaan USG dan sebagainya sudah membuktikan ada benjolan besar di kandungan saya. Tapi saudara sekalian, sekali lagi, saya adalah orang yang suka second opinion ke dokter. Dan saudara, mungkin itu pelajaran buat kita. Jangan satu tempat langsung kita tapi kita akan mengambil pemeriksaan second opinion, saudara, untuk membandingkan gitu saudara sekalian. Nah, malam itu ada ibadah di gereja kami dan kemudian suami saya umumkan dan kemudian berdoa bersama saudara sekalian. Berdoa bersama, besok paginya saya pergi ke rumah sakit swasta. Sekali lagi, yang kemarin itu ke Adiusada, yang hari Jumat itu saya ke RKZ. Jadi saudara sekalian, kualitasnya sama, tidak berbeda. Rumah sakit yang baik di Surabaya. Saudara sekalian, kemudian di USG lagi saudara, dan singkat cerita, tidak ada benjolan dan kandungan saya bersih. Tidak sampai 1 kali 24 jam. Saudara sekalian, kuasa Tuhan kita adalah kuasa yang tidak terbatas, saudara sekalian. Saya mengalami banyak, saudara sekalian. Saudara percaya saya punya tulang belakang, L4 itu sudah mengalami kerusakan, saudara. Sehingga selalu mengalami kesakitan, saya harus minum obat penahan rasa sakit. Dan dokter bilang hanya bisa disembuhkan oleh operasi. Karena L4 itu bengkok, dan itu sakit, saudara sekalian. Dan itu luar biasa. Sehingga saya kadang tuh minum obat painkiller, saudara sekalian. Itu khotbah, bisa ngantuk. Wah, gitu saudara sekalian. Karena painkiller itu kan bikin ngantuk, saya menahan. Semua ini saya disuruh minum painkiller, saya sampai hari ini saya menahan. Kecuali saya betul-betul kesakitan, saya bisa menahan semua. Saudara sekalian. Tapi saudara sekalian, saya terlewati. Saudara, sampai satu waktu saya pemeriksaan lagi saudara sekalian. Kemudian difoto lagi karena ada gangguan di lutut sebelah kiri saya. Jadi semua sebelah kiri bermasalah saudara sekalian. Difoto lagi dari atas saudara sekalian. Dan ternyata L4 saya sudah dioperasi oleh Tuhan. Semua sudah beres, ditangani saudara oleh dokter yang sama. Dan ketika saya tanya dokter, siapa yang operasi? Kok bisa seperti ini? Dia bilang gini, "Saya angkat tangan, saya tidak bisa ngomong apa-apa." Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Kuasa yang sanggup saudara sekalian menolong saya dan saudara. Kuasanya luar biasa. Mengapa harus datang pada Yesus? Karena kuasanya luar biasa. Walaupun untuk bagian tentang mujizat ini saudara sekalian, saya mungkin membagi bahwa sampai hari ini saya masih ada loh benjolan di dada saya, 17 benjolan. Tetapi saya juga merasa kuasa Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan saya kekuatan, kesehatan, masih bisa melayani Tuhan, masih bisa mengerjakan banyak hal. Dan saya memikirkan itu anugerah Tuhan. Tuhan membiarkan ada banyak benjolan. Supaya setiap kali saya ingat ini, saya bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, kuasanya luar biasa. Mengapa harus datang kepada Yesus? Karena kuasanya luar biasa. Yang kedua saudara sekalian, kasihnya luar biasa. Mari sama-sama katakan kasihnya luar biasa. Saudara, kalau saudara baca Imamat pasal 15, ayat 19 sampai ayat yang ke-33. Di Imamat pasal yang ke-15 akan dituliskan, kalau orang yang sakit pendarahan di zaman Yesus saudara sekalian, maka orang itu tidak boleh ada di kalangan umum. Di publik itu tidak boleh. Harus tetap ada di rumah, tidak boleh ke tempat ibadah saudara sekalian. Ketemu orang tidak bisa karena dianggap najis saudara sekalian. Saudara, dijauhi orang, tidak boleh saudara sekalian, dia kumpul dengan banyak orang. Seperti kondisi perempuan ini.
Sehingga kalau saudara baca, saudara di versi yang lain dari cerita ini, maka perempuan itu datang kepada Yesus, bukan teriak-teriak, Tuhan aku sakit loh Tuhan sembuhkan aku. Tidak. Dia datang dengan diam. Dia datang dengan sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu kalau orang tahu dia sakit pendarahan, dia bisa dilempari dengan batu karena dia najis. Saudara sekalian, Yesus tidak pernah berkata bersihkan dirimu dulu baru aku akan menjamamu. Dia selalu menjamah lebih dahulu. Kasihnya mendahului kelayakan saya dan saudara. Kalau saudara memikirkan saya dan saudara layak untuk dijamah oleh Yesus, untuk ditolong oleh Yesus, sebenarnya kita tidak layak sama sekali. Yang setuju katakan ya. Kita tidak layak sama sekali dengan semua kondisi kita. Bukan masalah period saudara. Tetapi bukankah seringkali kita mengecewakan Yesus, kita tidak setia kepada Yesus, kita tidak benar saudara hidup jauh daripada Yesus. Dan sebenarnya saya dan saudara tidak layak untuk dijamah oleh Yesus. Tidak layak untuk menerima mujizat Tuhan. Karena kita najis sebenarnya. Tapi saudara sekalian, Yesus tidak pernah, saudara sekalian, Yesus adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tidak seperti dengan orang-orang yang waktu itu ada yang kalau kamu najis, kalau kamu pendarahan, kamu pergi dari sini. Tetapi Yesus tetap mendatangi saya dan mendatangi saudara untuk menyatakan kasih-Nya yang luar biasa. Gereja terpanggil, persekutuan doa ini terpanggil juga untuk saudara sekalian menampung, menerima dengan kasih orang-orang mungkin yang saudara sekalian bagi orang dunia, orang-orang ini tidak layak gitu saudara. Tapi di mata Tuhan kita semua layak untuk dicintai dan dikasihi. Di tengah-tengah orang banyak, kasihnya dibuktikan dengan apa? Bukan hanya Tuhan mendatangi perempuan yang najis ini, saudara sekalian. Tetapi dikatakan di tengah-tengah orang banyak yang berdesak-desakan, Yesus memberikan diri untuk menjamah, memberikan diri untuk berdialog dengan perempuan ini. Saudara sekalian, ketika saudara membaca dengan serius gitu ya, kalau cuma baca sekilas tanpa memikirkannya, saudara mungkin tidak akan menemukan sesuatu yang cukup aneh. Tetapi ketika saudara membaca pertanyaan Yesus, siapa yang menjamah jubahku? Menurut saudara di tengah-tengah orang berdesakan, itu bukan pertanyaan aneh enggak sih? Aneh. Karena banyak orang yang sedang berdesak-desakan. Artinya saudara sekalian yang bisa kena jubah Yesus, satu orang atau banyak orang? Sekali lagi berdesak-desakan. Adalah pertanyaan yang gak masuk akal. Tapi Yesus berhenti mencari perempuan itu, berbicara dengan perempuan itu. Seperti dalam perjalanan itu, hanya Yesus dan perempuan itu. Yesus memberikan dirinya untuk melayani perempuan itu. Ada banyak orang di sekitar Yesus. Ada banyak orang yang mengikut Yesus dengan begitu banyak masalah. Tetapi Yesus, saudara sekalian, yang tahu bahwa perempuan ini najis, yang perempuan ini gak tahu namanya juga siapa, Yesus gak tahu. Tapi Yesus memberikan dirinya. Seluruh rombongan terhenti dan Yesus memberikan dirinya untuk melayani perempuan yang najis ini. Bukankah sedang membuktikan bahwa kasih Yesus adalah kasih yang luar biasa? Yang setuju katakan amin, saudara sekalian. Saudara, kalau saudara baca tadi, ada cerita di atasnya. Ada Yairus, kepala rumah ibadah. Jadi satu perikop. Itu waktu itu kan Yesus dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Karena Yairus ngomong, Tuhan tolong anak perempuanku sakit, cepetan datang. Kalau saudara jadi hamba Tuhan, saudara milih siapa? Orang kaya atau perempuan yang najis? Perempuan yang tidak tahu dari mana? Saudara sekalian. Kadang saudara kita memikirkan saudara, orang yang penting dulu kita layani. Tetapi saudara bayangkan dalam rombongan yang sedang cepat-cepat menuju ke rumah Yairus untuk melayani anaknya Yairus yang sakit parah dan hampir mati. Kemudian Yesus menghentikan semua perjalanan itu. Saudara, kalau jadi kepala rumah ibadat pada waktu zaman Yesus bukan orang biasa, saudara sekalian. Dia pasti, saudara sekalian, orang terpandang. Dia pasti orang penting. Reputasinya baik, saudara sekalian. Namanya disebutkan, jabatannya disebutkan. Tetapi Yesus menunda perjalanannya, memberi diri untuk perempuan miskin ini.
Karena seluruh hartanya sudah habis, kata firman Tuhan. Yang tak dikenali namanya, saudara sekalian, yang najis lagi. Yesus mengutamakan orang yang najis ini. Dan kemudian menghentikan untuk tidak langsung ke rumahnya Yairus. Panggilan kita hari ini adalah, ini mungkin pesan dari firman Tuhan adalah, mari perhatikan orang-orang yang mungkin kurang diperhatikan oleh dunia di sekitar kita, saudara sekalian. Saya berharap persekutuan doa ini menjadi persekutuan doa yang menampung semua orang dari kalangan apapun, saudara, untuk menyatakan kasih Kristus di dalam persekutuan ini. Yang setuju katakan amin. Untuk menyatakan anugerah Allah seperti Kristus yang memberikan dirinya bagi perempuan yang tak dikenali namanya, bagi perempuan yang najis. Yesus menunda perjalanannya untuk menolong Yairus, kepala rumah ibadat, dan memberikan dirinya untuk melayani perempuan ini. Bukankah kasih Yesus yang luar biasa? Kasih Yesus luar biasa atas saya dan saudara. Saya mengakhiri, saudara sekalian, khotbah saya dengan Injil. Ketika Yesus ngomong begini kepada perempuan itu. Mari kita baca ayat yang sebelumnya, saudara sekalian. Ayat yang ke-34, mari kita baca. Bagian ini akan menutup khotbah saya malam hari ini. Ayat 34, saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Saya akan mengakhiri khotbah saya dengan Injil, saudara sekalian. Kuasa Yesus dan kasih-Nya yang luar biasa itu dinyatakan dalam kalimat ini. "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara tahu enggak, ada masalah terbesar di hidup kita. Masalah terbesar bukan sakit pendarahan atau seperti saya ada benjolan, atau seperti saya ada kerusakan di tulang, atau seperti saya, saudara, ada macam-macam penyakit, saudara sekalian. Saudara, persoalan terbesar kita adalah dosa, adalah murka Allah, saudara sekalian. Dan itu tidak bisa diselesaikan oleh apapun juga. Saudara, ketika saudara membicarakan tentang kasih Yesus, ketika saya dan saudara membicarakan tentang kuasa Yesus, yang sebenarnya yang harus kita lihat bukan masalah dia pernah menolong saya dan saudara. Karena itu adalah hal gampang bagi Yesus untuk menyelesaikan penyakit saya dan masalah kita. Tetapi ada sesuatu fakta, ada satu fakta yang sedang membuktikan bahwa Yesus yang saya dan saudara sembah adalah Yesus yang kuasanya luar biasa dan kasih-Nya luar biasa. Ketika saya dan saudara yang najis, yang tidak layak untuk diselamatkan, kemudian diselamatkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, saya dan saudara tidak punya kompetensi apapun untuk memiliki alasan, saudara, untuk menjadi alasan Yesus menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Kita tidak terlalu baik, kita jahat, kita najis. Roma katakan kita adalah musuh Allah, kita adalah seteru Allah. Ngapain Tuhan selamatkan saya dan saudara gitu? Ada untung apa Tuhan selamatkan saya dan saudara? Tetapi saudara, karena kasih-Nya yang luar biasa, untuk saya yang najis dan saudara yang najis, untuk kita yang berdosa yang tidak bisa diselamatkan, saudara sekalian, Yesus, Allah Bapa di surga, mengutus anaknya Yesus Kristus untuk naik ke atas kayu salib dan menyelamatkan saya dan saudara. Bukankah itu sedang menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada saya dan saudara? Saudara sekalian, satu waktu kan murid-murid itu ngomong, Tuhan, tentang cerita tentang orang muda yang kaya itu, saudara sekalian. Terus mereka bilang, Tuhan, kalau segitu susahnya untuk hidup, untuk diselamatkan, berarti tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Kemudian Yesus ngomong begini, bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang, karena sebenarnya keselamatan dan saudara, saya dan saudara terima, adalah sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin, saudara sekalian. Tetapi yang mustahil itu dikerjakan oleh Bapa di surga lewat anaknya. Dan saudara sekalian, hari ini kalau saudara tanya, Bu Meta,
Saya pengen tahu bukti kasih dan kuasa Tuhan. Bu Meta, saya pengen tahu bagaimana Tuhan mengasihi saya. Bu Meta, saya pengen tahu bagaimana kuasa Tuhan besar atas hidup saya. Saya akan ngomong sama saudara, berkaca dan lihat di cermin. Saya dan saudara adalah bukti kasih dan kuasa Tuhan. Karena dia menyelamatkan saya dan saudara yang layaknya tidak bisa diselamatkan. Saudara sekalian, hari ini saudara yang datang dengan masalah. Kalau untuk masalah yang lebih berat, dosa, Tuhan bisa selesaikan. Apalagi cuma masalah-masalah kecil. Saudara, ke depan kita akan hadapi tantangan yang berat. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Mari katakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Benar enggak sih? Pertamax naik hari ini, tadi malam ya saudara sekalian, apa kemarin malam ya? Pintar pemerintah, naikinnya malam-malam saudara. Karena naikinnya pagi, tadi malam sudah antri semua. Dinaikin Pertamax berapa sekarang? Dan mobil saya pakai Pertamax, saya mau ganti pakai putih telur, enggak bisa saudara sekalian ya. Saudara, tetapi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Apa yang menjadi kekuatan kita ke depan? Kekuatan kita adalah salib Kristus. Kalau sesuatu yang mustahil dia kerjakan di sana, apalagi hanya untuk semua keperluan saya dan saudara. Tetap kuat di dalam Yesus, asal ku jama jubah Yesus, aku pasti sembuh. Asal ku datang pada Yesus, jangan datang ke tempat yang salah. Jangan datang ke manusia, jangan mengandalkan harta saudara. Tapi datang ke tempat yang tepat, datanglah pada Yesus. Karena yang pertama apa? PR-nya supaya pulang tidak lupa. Yang pertama, apanya yang luar biasa? Yang kedua, Tuhan memberkati kita. Tetap semangat. Yang sudah senior, tetap semangat dalam Tuhan. Karena kita punya Allah adalah tempat yang paling tepat untuk kita menyandarkan hidup kita. Amin firman Tuhan. Saya pengen nyanyi lagu lama, bisa enggak ya? Ko Peter. Oh bisa katanya Ko Peter, bisa. Yesus jama, bisa enggak ya? Pakai apa ya? Hah? D apa E ya? Ini lagu lama dan saya melihat banyak yang seumuran saya, 50 ke atas gitu saudara sekalian. Saya berharap bisa. Yesus jamah segenap hidupku, bisa, dan beri damai di hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jemaat saja katakan sama-sama, Yesus jamah. Yesus jamah. Saudara, tanpa saudara menikmati kemurahan Tuhan malam hari ini. Yang paling penting, kemurahan yang paling besar yang sudah saya dan saudara terima adalah keselamatan yang sudah dikerjakan di atas salib Kristus. Maka bersyukurlah malam hari ini. Tetapi malam hari ini saudara sekalian, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Asal kita datang, tidak perlu terlalu muluk-muluk. Mungkin kita yang tidak bisa doa yang bagus, yang kalau merangkai doa itu bagus banget, Tuhan hambamu datang. Tidak bisa, yang sudah usia lanjut yang cuma ngomong sederhana saja. Seperti perempuan ini yang cuma datang dan ngomong, asalku jama jumbai Yesus aku pasti sembuh. Sesuatu yang sederhana, tetapi disertai dengan iman yang sungguh kepada Allah yang benar. Saudara percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Malam ini menjadi malam pertolongan dan mujizat Tuhan. Amin. Mari bangkit bersama-sama saudara sekalian.
Saudara yang perlu Tuhan, saudara bisa angkat tangan di tempat saudara. Dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita, Tuhan yang sama yang menolong perempuan ini yang sakit 12 tahun. Tuhan yang sama yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap sanggup untuk mengerjakan pertolongan bagi saya dan saudara. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Yesus jamah segenap hidupku. Yesus jamah, oh segenap katakan semua berubah, semua berubah, dan aku tahu Yesus jamah pujian. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Yesus jamah hidupku. Haleluya, oh semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah jadi. Saudara yang perlu Tuhan, saudara angkat tangan di tempat saudara. Bapa, hamba datang kepada Engkau malam hari ini. Hamba tidak membuka mata hamba, karena kami percaya Tuhan melihat setiap kami. Bahkan Tuhan tahu kondisi kami masing-masing. Kami bersyukur untuk keselamatan, kemustahilan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Ketika Engkau naik di atas salib dan menyelamatkan kami Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Tapi malam ini hamba berdoa untuk setiap tangan yang terangkat di tempat ini. Tuhan, kalau mereka datang dengan sakit penyakit, malam ini Tuhan yang sudah pernah menyembuhkan perempuan yang sakit 12 tahun, Tuhan yang sama yang menjamah setiap kami yang sakit malam ini, disembuhkan oleh Tuhan. Terima pertolongan Tuhan, bilur Tuhan menjamah setiap kami. Yang mengangkat tangan datang dengan masalah, kami pulang Tuhan yang sudah mengerjakan Tuhan keselamatan bagi kami. Masalah kami adalah hal kecil di tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa, biar malam ini anugerah-Mu, mujizat-Mu dicurahkan, Tuhan menjamah. Dan kalau Tuhan beranugerah dan berbelas kasihan, setiap masalah kami menerima jalan keluar malam ini. Amin. Dan kami pulang membawa kelepasan dan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kalaupun Tuhan masih izinkan kami ada dalam masalah, maka kami percaya kekuatan Allah yang melimpah akan menolong kami. Dan satu waktu kami akan melihat anugerah Tuhan, dan kami akan melihat kekuatan Allah yang memampukan kami melewati setiap yang berat di hidup kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami terus anak-anak-Mu yang kuat dalam Engkau. Jadikan kami terus anak-anak-Mu yang teguh di dalam Engkau Tuhan, yang terus teguh dan mempercayai Engkau, Allah yang penuh kasih dan penuh kuasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk persekutuan doa di tempat ini. Tuhan memberkati, sehingga lewat tempat ini menangkan banyak jiwa datang kepada Engkau. Menjadi tempat di mana anugerah Allah dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan. Ada banyak kesaksian di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam ini, kami sudah terima pertolongan Tuhan. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa. Sama-sama katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan mengatakan seperti itu ya Bapak Ibu. Biarlah firman ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia yang selalu mengecewakan, amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan pada malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami. Firman ini Tuhan boleh mengingatkan kepada kami untuk kami tidak mengandalkan manusia. Karena kami mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kalau sebentar Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang kami tabur hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Seluruh pengurus Jemaat PDAKP Blessing mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Meta yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami seluruh pengurus juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan dermawan yang telah memberikan perhatian dan berpartisipasi dalam bentuk dana ataupun konsumsi. Biarlah apa yang sudah saudara tabur, saudara akan menuai kembali dengan berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadiri kembali PDAKP Blessing pada Rabu depan tanggal 17 Juni pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Evangelis Kuryawan Budiono. Ya di sini tulisannya Kuryawan ya saudara, jadi saya baca Kuryawan, sebetulnya Kurniawan Budiono ya. Jangan lupa untuk mengajak teman-teman, para sahabat dan saudara agar dapat bersama-sama menghadiri PDAKP Blessing. Demikian pengumuman, tidak ada yang lain, selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Agus. Baik saudara yang berulang tahun di bulan Mei, walaupun agak terlambat tapi tetap saya panggil maju ke depan. Yang berulang tahun di bulan Mei, segera ketika nama sudah disebutkan Anda maju ke depan. Yang tidak disebut jangan maju. Licen Setro, Lina Silasari, Sandy, ya, Yohana Duku Setro, Yusuf Gondo Kusuma, Licu Kalijudan, Mary Kalijudan Asri, Mary. Kemudian Lim Kim Hong, Oro-oro, Lim Kim Hong, oke. Nyo Cinggi, Duren Tambak Sari, Nyo Cinggi. Ratna Mulyo Sari Tengah, Ratna, maju Ratna. Sri Widayati, Kertajaya. Ferry Chandra, Tambak Rejo. Mary Wongso, juga Tambak Rejo, suami istri nih, alamat sama ya. Baik, ini jemaat yang berulang tahun untuk pengurus ada Ibu Sieni, nanti Pak Sus jangan lupa diberikan ke Ibu Sieni. Sebelum bingkisan diberikan kepada jemaat, saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat tangan, memberkati saudara-saudara kita yang sudah Tuhan tambahkan usia di bulan Mei. Mari angkat tangan, arahkan ke depan kepada saudara kita yang berulang tahun. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini, walaupun sudah lalu bulan Mei,
namun tidaklah kami mengurangi kuasa-Mu. Kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya di bulan Mei. Kami memberkati saudara-saudara kami sesuai firman-Mu, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya. Kehormatan, kekayaan, kemuliaan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami semua di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Boleh kembali ke tempat. Kita tetap bangkit berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dengan naikkan satu pujian. Berapa banyak saudara yang tahu arti kata healing? Apa itu artinya? Oh, kia-kia katanya ya. Baik, malam hari ini kita naikkan satu pujian healing sejati. Sekarang ini lagu-lagu Jawa dicampur bahasa Inggris. Itu yang nyiptakan bukan saya. Nah, kita naikkan pujian ini. Iya, sama-sama belajar. Saya baru belajar dengan pemusiknya tadi. Zaman saiki sithik-sithik wong golek healing. Jarene mumet sumpek ruwet akeh sing dipikir. Arsana awak kesel abot urip potang panting. Butuh sing saged maringi ayem lan tentrem. Ya naik lagi. Sini wong golek healing. Jarene mumet sumpek ruwet akeh sing dipikir. Awak kesel abot urip potang panting. Butuh sing saged maringi ayem lan tentrem. Yo ora apa nek pancen butuh healing dunya. Yang nyong awak nenangno pikir nentremno ati. Tapi ojo lali healing nang ngersane Gusti. Mong Gusti Yesus sumber damai. Healing sejati. Awak menangno pikir nentremno ati. Tapi ojo lali healing nang ngersane Gusti. Oh Gusti Yesus sumber damai. Healing sejati. Oh Gusti Yesus sumber damai sing saged maringi healing sejati. Haleluya. Ya, tetap nanti kita belajar, masih belajar hari ini, banyak telatnya nggak apa-apa. Tetap percaya bahwa kita sudah healing bersama Tuhan. Malam hari ini pun percaya yang datang dengan segala beban, segala masalah pulang sudah ditolong Tuhan. Amin. Mari angkat tangan kita.
Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami malam hari ini. Tuhan sudah memberkati dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya jikalau sebentar kami pulang, tidak sebagaimana kami datang. Pulang sudah diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Memberkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Baik hambamu yang menyampaikan firman, baik worship leader yang di atas, semuanya tanpa kami sebutkan satu persatu. Tuhan memberkati kami semua. Termasuk jemaat yang datang, mereka sudah datang disertai Tuhan. Pulang pun kepulangan mereka juga akan disertai Tuhan sampai tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Untuk saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama angkatlah tanganmu, pulanglah dengan buah berkat datang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, kuat kuasa penyertaan Roh Kudus memberkati, menyertai kita semua mulai malam hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati.